Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat berjumpa dengan kami. Anda mengenal buah pisang? Tentu saja, buah yang satu ini sudah tidak asing lagi dengan kita semua. Pisang adalah jenis buah-buahan yang sangat beragam jenisnya, seperti pisang kepok, pisang ketip, pisang susu, pisang raja, dan sebagainya. Sayangnya buah pisang umumnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama karena akan menjadi masak dan kemudian busuk, terutama setelah dihinggapi oleh lalat buah. Untuk mengatasi hal tersebut, buah pisang dapat diolah dan dijadikan tepung. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama melihat bagaimana cara membuat tepung pisang. Tanaman pisang memiliki banyak kegunaan. Hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Daunnya sebagai pembungkus, batangnya sebagai pakan ternak, akarnya atau bonggolnya bisa dijadikan bibit untuk calon tanaman baru. Pada waktu lalu, tanaman pisang biasanya terdapat di pekarangan atau halaman rumah, atau ditanam pada pematang-pematang sawah. Beberapa tahun terakhir perkembangannya sudah cukup pesat. Pisang ditanam secara monokultur dan tumpang sari dengan tanaman lain seperti kacang hijau, kacang panjang, ubi kayu, dan sebagainya. Pisang dapat hidup pada berbagai kondisi tanah atau agroekosistem, baik itu lahan irigasi hingga lahan kering. Beberapa jenis pisang memiliki nilai yang cukup tinggi, seperti pisang raja, pisang kepok, pisang susu, dan lainnya, karena permintaannya cukup tinggi. Tetapi ada jenis pisang yang harganya murah karena rasanya kurang enak dibanding jenis pisang lainnya. Contohnya pisang kapal dan pisang hijau. Pisang-pisang ini ternyata masih memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan sehingga dapat memberikan nilai tambah. Umumnya jenis-jenis pisang ini memiliki kandungan pati atau karbohidrat yang relatif tinggi sehingga bisa dibuat menjadi tepung. Buah pisang yang akan diproses menjadi tepung adalah yang masak, tetapi kulit buahnya belum menguning. Setiap jenis pisang memiliki umur panen berbeda, ada yang panjang waktunya dan ada yang pendek. Agar mendapatkan buah pisang yang baik untuk dijadikan tepung, sebaiknya dilakukan pemanenan secara hati-hati. Jenis pisang dengan pohon yang pendek seperti pisang kapal, saat menebang dapat dipegang pada tandannya agar tidak langsung jatuh ke tanah. Setelah tandan pisang dipotong, maka sebaiknya diletakkan dengan posisi, yaitu pangkal tandan di bagian bawah, agar getah pisang dapat menetes langsung ke tanah tanpa mengenai buahnya. Agar tidak terjadi perubahan fisik buah pisang, setelah dipanen sebaiknya segera dilakukan proses pembuatan tepung. Karena pisang yang terlalu masak akan menjadi lembek dan sulit untuk dijadikan tepung. Pisang yang terlalu masak akan menghasilkan tepung yang berwarna kecoklatan. Untuk memotong dan mengupas kulit pisang, sebaiknya menggunakan pisau yang tajam dan terbuat dari bahan yang stainless steel, supaya tepung yang dihasilkan tidak berwarna kecoklatan atau kehitaman. Buah pisang dilepaskan dari tandannya. Selanjutnya, pisahkan buah pisang satu demi satu sebelum dikukus. Sementara itu, kita bisa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengukus. Untuk mengukus bisa digunakan dandang yang biasanya digunakan untuk menanak nasi. Pemanasnya dapat digunakan kompor atau tungku yang berbahan bakar kayu atau sabut dan batok kelapa. Proses membuat tepung pisang
Dimulai dengan melakukan pengukusan buah pisang yang masih terbungkus oleh kulitnya. Pemanasan awal dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh getah serta memudahkan pengupasan buah pisang. Dengan perlakuan tersebut, buah pisang akan menjadi layu sehingga getahnya terdenaturasi dan mudah dikupas. Pengupasan segera dilakukan dan sebaiknya menggunakan pisau stainless steel untuk mengurangi terjadinya reaksi pencoklatan. Selanjutnya dilakukan tahapan blanching pada suhu sekitar 90 derajat Celcius selama 10 menit. Blanching dilakukan untuk menonaktifkan enzim-enzim yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan, untuk menghindari agar nantinya tepung yang dihasilkan berwarna putih. Selanjutnya, lakukan pengirisan atau pemarutan. Maksudnya agar mudah dihancurkan atau di blender menjadi berbentuk partikel-partikel kecil atau tepung. Bentuk irisan atau parutan disesuaikan dengan mesin penepung yang tersedia di sekitar lokasi. Bila menggunakan alat penumbuk, maka buah pisang diiris memanjang sesuai dengan bentuk pisang dengan ketebalan 0,5 hingga 1 cm. Bila menggunakan alat penggiling, seperti untuk penggilingan beras dan jagung, maka sebelumnya pisang harus disaut atau diiris. Selanjutnya, irisan atau parutan pisang dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1-3 hari, tergantung pada intensitas matahari. Bisa juga dilakukan pengeringan dengan alat pengering buatan. Kelebihannya adalah suhu dan aliran udara dapat diatur, sehingga waktu pengeringan dapat diatur lebih cepat, lebih bersih, dan menghasilkan kualitas tepung yang lebih seragam. Dengan suhu dapat diatur 70 derajat Celcius sampai mencapai kadar air sekitar 8%. Penggilingan dilakukan setelah irisan pisang dijemur atau dikeringkan. Penggilingan merupakan proses akhir, yaitu merubah menjadi bentuk partikel-partikel kecil yang disebut tepung. Untuk dapat memudahkan di dalam proses ini, dapat digunakan alat blender atau alat penepung. Dalam setiap 1 kg pisang, dapat menghasilkan tepung pisang 300 hingga 400 gram, tergantung pada proses pembuatannya. Setelah digiling, agar diperoleh tepung yang halus dan memiliki partikel yang seragam, maka sebaiknya dilakukan pengayakan atau penyaringan. Tepung yang sudah jadi dapat disimpan dalam kantong plastik dan dikemas, terutama bila akan dipasarkan, sehingga memudahkan dalam pengangkutan dan penyimpanan. Tepung pisang tanpa bahan pengawet dapat disimpan selama 4-6 bulan, tergantung pada kondisi penyimpanan. Simpanlah tepung pisang pada tempat yang kering dan bersih agar tidak mudah rusak. Untuk mendapatkan tepung pisang sebanyak 12 kg, dibutuhkan pisang sekitar 4 tandan. Dengan biaya produksi mencapai 70 ribuan, bisa mendapatkan keuntungan sekitar 13.000. Namun keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah bahwa buah pisang dapat bernilai lebih tinggi, bisa disimpan lebih lama, serta dapat diolah menjadi berbagai makanan ringan dan bahan makanan untuk balita. Pemirsa, di sini ada beberapa jenis makanan ringan yang dibuat dari tepung pisang. Bersama kita di sini ada Ibu Mekar Dwi Wahyuni. Sehari-harinya beliau sebagai staf BPTP Nusa Tenggara Barat.
Beliau telah cukup banyak membuat berbagai olahan yang berbahan baku buah-buahan dan juga ubi-ubian. Makanan ringan di hadapan kita terbuat dari tepung pisang. Mari kita tanyakan beliau. Ibu Mekar, kue-kue ini dibuat dari tepung pisang. Menurut Ibu apa sih kelebihan tepung pisang sebagai bahan baku pembuatan kue-kue ini, Bu? Terima kasih. Jadi banyak sekali kelebihan tepung pisang ya. Tepung pisang ini mudah didapat di mana-mana, terutama wanita di pedesaan. Itu di sana ada setiap rumah itu selalu ada pisangnya, jadi sehingga tidak susah mencari pisang dari tepung, mulai dari yang mentah bisa dikeringkan, kemudian bisa diolah menjadi olahan seperti depan ini ya. Ini olahan ini tahan lama ya. Ada yang lebih mudah lagi untuk ibu yang punya anak kecil, anak bayi, itu bisa dibuat untuk makanan bubur bayi. Jadi dibuat bubur bayi. Kemudian kalau orang tua misalnya habis sakit atau orang tua kurang begitu ada nafsu makan, bisa dibuat bubur bayi tapi agak kental sedikit. Di situ ada banyak komposisinya ya, kandungannya. Jadi di samping bubur bayi ada tambahannya dengan tepung beras, bisa ditambahkan dengan susu bubuk, kemudian gula, garam, sehingga rasanya bisa manis dan gurih, atau bisa dengan gurih saja tepung pisang dikurangi dengan gulanya, bisa ditambahkan dengan keju atau susu saja. Ya. Kandungannya gimana, Bu? Apa lebih baik daripada produk-produk instan yang dijual di swalayan? Oh jelas, karena di swalayan itu kan dengan olahan di sana mungkin lama ya. Kalau ini kan jelas baru ya, jelas baru, bisa buat yang jelas ya. Kondisinya jauh lebih baik daripada alami tanpa bahan pengawet. Buatan pengawet yang selama ini digembar-gembar. Yang jelas tanpa pengawet olahan. Satu lagi nih, Bu, ini untuk menghasilkan kue-kue yang enak ini tentunya ada tambahannya ini. Untuk menghasilkan kue yang lezat, bergizi dan tentunya gurih ini, Bu. Apa sih, Bu, kelebihan tambahan-tambahan yang harus dimasukkan? Oh iya, misalnya seperti ini cookies ya. Ini tambahannya dengan tepung terigu ya, dengan tepung terigu, kemudian saya tambahkan dengan selai, luben, kuning telur, kemudian vanili, garam, sedikit garam ya. Kemudian yang di sana sama ya, itu tanpa tambahan seperti selai ya. Ini apa nama Ibu? Itu cookies pisang ya. Kemudian ini tambahan stroberi ya. Yang satu lagi ini tempani. Biasanya tempani dibuat dari kacang hijau. Tempani itu kalau pada umumnya kacang hijau. Ini saya coba untuk saya buat dengan tepung pisang yang disangrai terlebih dahulu. Jadi setelah ditepung, kemudian disangrai, dicampurkan dengan gula tepung ya, tambahkan garam sedikit untuk lebih gurihnya. Kemudian dicetak dan sangat mudah sekali ya, diperoleh, dibuat sangat mudah. Kemudian untuk petani-petani, kelompok tani misalnya wanita tani, untuk bisa nambahkan untuk penghasilan, bisa menghasilkan jauh lebih meningkat daripada kita menjual pisang atau menjual pisang mentah tanpa diolah, Bu ya. Tanpa diolah. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama proses pembuatan tepung pisang serta manfaat dan kegunaannya sebagai bahan baku untuk membuat berbagai jenis kue atau makanan ringan lainnya, dan juga sebagai makanan balita. Selamat mencoba. Terima kasih. Sama-sama. Tempani dari tepung pisang. Bahan-bahan adalah tepung pisang 1 gelas, tepung gula 1 gelas, air masak secukupnya. Cara membuatnya: tepung pisang disangrai kemudian dicampurkan dengan tepung gula. Basahkan dengan air masak sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak, cukup terlihat lembab agar mudah dicetak.
Kemudian siapkan cetakan dan dipadatkan dengan cara ditekan-tekan supaya terbentuk sesuai dengan bentuk cetakan yang diinginkan. Kemudian dijemur selama 1 hari. Setelah itu dapat langsung dikonsumsi atau dikemas agar dapat disimpan. Untuk membuat kue kering diperlukan bahan-bahan seperti tepung pisang setengah kilogram, tepung terigu setengah kilogram, gula halus 3 ons, mentega setengah kilogram, vanili dan kuning telur 6 butir. Cara membuatnya: mentega dan gula dikocok sampai putih. Kemudian masukkan vanili dan kuning telur sebanyak 4 butir. Selanjutnya, tepung pisang bersamaan dengan tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Setelah itu, adonan dapat dicetak sesuai dengan selera yang dikehendaki. Sebelum dimasukkan dalam oven, diolesi kuning telur agar bentuknya bagus dan menarik. Kemudian dimasukkan dalam oven.